ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زد علما وارزقني فهما. اللهم بارك لنا في بكورها. Para hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat subuh yang barusan kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai amal saleh, dan mudah-mudahan salatnya membawa perubahan. Mudah-mudahan salat yang kita lakukan senantiasa mengikuti petunjuk dan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan, sehat jasmani, sehat rohani, agar fasilitas kesehatan ini kita pakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus mempersembahkan amal terbaik kepada Allah dengan cara mengikhlaskan, mempersembahkan amal itu hanya untuk Allah saja, dan berusaha menjadikan amal itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah bisa dilihat. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mu'jam Al-Quran, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rizki itu diantaranya pengertiannya adalah bi'ata'il jariyah barakah dunyawiyah atau ukhrawiyah. Beliau menjelaskan bahwa kalimat rizki maknanya adalah bi'ata'il jariyah, pemberian yang terus-menerus, dunyawiyah atau ukhrawiyah, apakah itu berupa sesuatu yang sifatnya dunyawi atau ukhrawi. Wayuqalu, ada juga orang yang berpendapat bahwa rezeki itu adalah bin nasabi, yaitu nasib atau bagian fasilitas hidup. Artinya ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan segala fasilitasnya. Nah, fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita selama kita hidup disebut dengan rezeki. Syaikhul Utsaimin dalam syarah hadis Arba'in ketika menjelaskan kaitannya dengan Allah setelah meniupkan ruh di saat janin berusia 4 bulan, Allah menetapkan 4 hal. Di antaranya adalah bikat birizkihi, Allah tetapkan rizkinya. Maka kemudian Syaikhul Utsaimin menjelaskan bahwa rizki itu ada 2. Ada yang berupa rizki badani dan rizki dini. Artinya rizki itu berupa sesuatu yang bermanfaat bagi badan, bagi diri kita, dan sesuatu yang bermanfaat bagi agama. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa prinsip rizki itu satu pasti baik. Jadi fasilitas pemberian Allah itu pasti baik. Gak mungkin gak ada yang baik. Itu yang kemudian harus dipahami dengan
dengan benar bahwa apa yang Allah berikan kepada kita semuanya itu pasti baik. Hanya kadang kita beda dalam memahaminya. Orang kena musibah pasti sangkanya ini adalah keburukan. Padahal bisa jadi itu adalah terbaik. Karena dengan cara kita diberikan musibah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki juga. Diberikan sakit itu belum buruk. Justru bisa jadi itu yang terbaik. Karena dengan sakit kemudian berguguran dosa kita dan diangkat harkat martabat kita, dan Allah berarti cinta kepada kita. Tetap kalau kaidahnya kaidah akidah, kaidah iman, bahwa pemberian Allah itu pasti baik. Hanya kadang kita selalu tergesa-gesa, pengennya dia instan. Kadang ketika rezeki datang telat atau ketika rezeki tidak dapat, kita mencari yang lain dengan cara yang haram. Nah itu yang kemudian menjadikan petaka bagi kita bahkan bagi orang lain. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya ingin menjelaskan bahwa rezeki itu ada dua tadi, ya, sifatnya badani atau bermanfaat untuk diri kita, untuk badan kita, berupa makanan, minuman, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, itu rezeki. Dan sifatnya dini dan agama, yaitu berupa pemahaman dan ilmu. Nah ini yang jarang orang pahami, bahwa ilmu dan pemahaman itu seolah-olah bukan rezeki. Makanya kadang kita beda cara menyikapinya. Kalau urusan agama, urusan urusan pipa tulangan, atau urusan perut, semangatnya luar biasa. Jauh dia juga yang walaupun jauh akan dikejar, bahkan menyita banyak waktu. Tujuannya apa? Mencari rezeki. Tapi padahal ada rezeki yang lain yang lebih utama, apa? Rezeki agama. Ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan seluruh ajaran Islam, ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami aturan Islam, dan ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk mencari ilmu, itu rezeki yang paling utama. Bukankah sebelum kita belajar, sebelum kita ngaji, kita dicontoh oleh Rasulullah SAW dengan sebuah doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan dua hal yang istimewa di kalimat ini, Pak. Pertama, yang ngasih ilmu bukan saya, yang ngasih ilmu bukan ustaz, bukan juga ulama, yang ngasih ilmu itu Allah. Makanya Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan untuk ilmu. Jadi masuknya ilmu ke dalam hati kita itu bukan karena penjelasannya yang menarik, bukan karena suaranya yang keras, bukan karena intonasinya yang tepat, bukan karena retorikanya yang bagus, bukan. Tapi karena Allah ridho ilmu itu masuk ke dalam hati kita. Jadi Allah yang memasukkannya. Tugas kita cuma dua, yaitu istami'u wa ansitu, dengar dan diam. La'alakum turhamun, supaya kita dirahmati oleh Allah. Bukan la'alakum turhamun supaya kita paham. Karena paham pun rezeki dari Allah, pemberian dari Allah. Makanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah tambahkan untukku ilmu, dan ya Allah berikan rezeki berupa pemahaman. Oleh karena itu ada kalanya kita ngaji, kita dengerin selama, mungkin pada saat itu kita nggak paham. Tapi tiba-tiba ketika kita ngobrol dengan teman kita, kita ngobrol dengan istri, dengan keluarga, atau bahkan dengan anak kita, baru kita sadar, oh ini yang kemarin disampaikan, oh maksudnya begini. Itulah yang disebut dengan rezeki berupa pemahaman. Makanya ngaji itu bukan supaya paham, bukan, supaya dirahmati oleh Allah. Paham itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ketika ngaji nggak paham-paham, mungkin hidayahnya belum sampai, mungkin rezekinya belum bagiannya. Tapi tetap ketidakpahaman kita terhadap ilmu jangan sampai membuat kita tidak mencari ilmu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu fasilitas yang Allah berikan. Makanya saya mengatakan kali ini menyampaikan dalam usul salasa bahwa beliau menyampaikan poin yang pertama, iklam rahimahullah, wajib kita tahu bahwa Allah itu khaliquna wa razikuna.
Satu paket lah. Allah itu yang maha menciptakan. Artinya Allah yang menciptakan kita plus yang rezeki. Jadi Allah nggak mungkin menciptakan kita, tapi kemudian rezekinya tidak diberikan, itu nggak mungkin. Karena itu bagian daripada kesempurnaan Allah. Saat Allah menciptakan kita, tanggung jawabnya Allah memberikan rezekinya berupa fasilitas yang terus akan kita dapatkan sampai kita meninggal. Dan rezeki itu pasti akan kita dapatkan. Gak mungkin diambil orang, gak mungkin direbut orang, gak mungkin salah memberikan. Itu gak mungkin. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat ke-6 berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang bergerak atau yang bernyawa di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali pasti Allah akan berikan rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu di mana mereka tinggal. Wa mustawda'aha, dan Allah tahu apa yang mereka bawa. Kullu fi kitabin mubin, semuanya tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz dengan jelas. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fil talab, tempuhlah jalan untuk menuntut rizki dengan baik, cantiklah dalam mencari rizki. Fa inna nafsan, sebab seseorang lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, seseorang tidak akan pernah dan tidak mungkin meninggal kecuali Allah sempurnakan rizkinya." Jadi artinya ketika rezeki kita, bagian kita, fasilitas kita yang harus kita dapat sudah habis kita pakai, maka berarti siap-siap meninggal. Artinya tidak ada orang yang meninggal rezekinya tertahan, rezekinya diambil orang, nggak mungkin. Karena Allah memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan saat manusia hidup dalam dunia. Namun Rasulullah SAW menyampaikan, wa in abta'a anha, namun kalau rezeki itu datang telat, nanti bab rezeki itu ada istilah telat datang. Tapi tak mungkin Allah salah ngasih atau diberikan kepada orang, tak mungkin. Tapi datangnya kadang telat. Kenapa Allah memberikan ketelatan itu kepada kita? Ini ujian, supaya kita tetap sabar, apakah tetap berharap kepada Allah, atau malah kita tidak sabar mencari yang lain dengan cara yang haram. Alhamdulillah ini tadi. Makanya kata Nabi, wa in abta'a, kalau rizki itu telat datangnya, fattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah, wa ajmilu fil talab, dan tempuhlah jalan untuk mencari rizki itu dengan baik. Khudhu mahalla, ambil rizki itu yang halal, wada'u ma harrama, dan tinggalkan yang haram. Nah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas. Kata Imam Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan rizki itu yang halal. Hanya kadang manusia nggak sabar, nyari dengan cara yang haram. Maka Allah kasih yang halal. Kalau pengennya yang haramnya nggak boleh dikasih. Tapi hakikat yang Allah berikan kepada kita pasti yang baik, pasti yang halal. Itu nggak mungkin Allah sekali lagi memberikan kita rezeki yang haram. Kenapa ada orang yang memakan rezeki yang haram? Karena dia pengennya yang haram. Maka Allah kasih. Nauzubillah min dzalik. Makanya beruntung kepada kita kaum muslimin, dari kita yang punya pekerjaan yang halal, berarti dengan rezeki terbaik yang bukan hanya membahagiakan diri kita, tapi alam ini. Perhatian kaum muslimin dan benar bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki berbarengan dengan ajal. Pasti akan kita dapatkan di saat yang tepat, tidak mungkin diambil alih, tidak mungkin dikasihkan ke orang. Namun ada kalanya rezeki itu telah datang, bagian daripada ujian agar kita tetap sabar, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengambil langkah yang keliru sehingga kita kemudian mencari rezeki yang haram. Apalagi
kita menunjukkan istilah yang mau bilang zaman kiwari mah boro-boro nu halal haram ge hese ayat jamin yang mana. Ini orang nggak benar. Nah, Allah itu ngasih rezeki yang halal pasti ada. Hanya kita tadi niat dan maunya yang haram, makanya yang didapat yang haram. Alhamdulillah ini. Imam Al-Muzani rahimahullah beliau mengatakan wal khalaqu mayyitun bi ajalihim inda nafadi arsatihim wa inqita'a asarihim. Makhluk yang Allah ciptakan itu Allah tetapkan dengan rezekinya saat ajalnya datang, berakhirlah urusannya, berakhirlah kehidupannya. Oleh karena itu kita nggak pernah risau dengan yang namanya rezeki, karena rezeki sudah menjadi aturan dan bagian hidup kita. Justru yang kita risau ini saat kita mendapatkan apa yang diberikan Allah, tapi tidak membuat kita taat kepada Allah. Karena nanti prinsip rezeki itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, kullu ni'matin la yataqarrabu 'abdu ila Allahi fa hiya hadiyatun. Setiap nikmat, setiap anugerah, setiap pemberian Allah, setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, tidak membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat kita semakin cinta kepada Allah, tidak bertambah kebaikan dan amal solehnya, fa hiya hadiyatun. Maka itu bukan rezeki, itu bukan nikmat, itu bukan anugerah dari Allah, tapi itu adalah fitnah, itu adalah ujian. Itu adalah musibah buat kita. Jadi prinsipnya karena Allah memberikan yang terbaik, yang halal, maka pasti akan menumbuhkan ketaatan, menumbuhkan semangat ibadah, menumbuhkan kedekatan diri kepada Allah. Tapi kenapa ada orang yang seolah-olah rezekinya melimpah, tapi dia tidak pernah salah, bahkan gaji pun darah. Makanya kemudian Nabi SAW menyampaikan, "Idza ra'aita rajulan," kalau kamu melihat seseorang bergelimpahan dengan harta, melimpah hartanya, namun dia ahli maksiat. Kita nggak pernah melihatnya sholat, nggak pernah melihatnya ngaji, nggak pernah melihatnya baca Quran, tapi hartanya melimpah. Kata Nabi, "Fa'innahu istidraj," maka itu adalah istidraj, panyumpun. Kemudian Nabi mengutip Quran surat Al-A'raf, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan aturan Allah, meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, mereka melakukan kemaksiatan, maka Allah bukakan abwaab as-sama, pintu-pintu langit. Seolah-olah Allah berikan, nih mau apa silahkan, nih mau itu silahkan, Allah berikan. Namun hati-hati, akan tiba musibah baghtatan, tiba-tiba datang, tiba-tiba sakitnya sakit parah yang tidak bisa ditangani oleh dokter dalam negeri, harus dibawa ke luar negeri. Tiba-tiba sakit yang membuat dia tak sadarkan diri. Tiba-tiba sakit atau tiba-tiba bangkrut atau tiba-tiba tidak bisa menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah oleh karena itu rezeki harus mampu mendatangkan kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas dengan hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rauhal Qudus," sesungguhnya malaikat Jibril, "nafasa fi ra'i," membisikkan ke dalam batinku, dalam qalbuku, "Inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sesungguhnya seorang tidak mungkin mati kecuali Allah pasti sempurnakan rezeki untuknya. Fattaqullaha wajmil fil talab. Oleh karena itu tetap bertakwa kepada Allah, jangan tinggalkan ketakwaan, jangan tinggalkan sholat berjamaah, jangan tinggalkan infak sedekah, jangan tinggalkan sifat-sifat ketakwaan yang harus kita miliki. Wajmil fil talab, dan tempuhlah rezeki dengan baik, dengan cara yang cantik. Wala yahmilannakum istiqa'a rizqi antatlubuhu bi ma'asillah. Jangan sampai ketika Allah menakdirkan rezeki itu telat datang, kalian memilih cara yang salah dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hanya pinjam ke riba. Jangan. Itu bukan rezeki. Jadi harta yang kita dapat dari cara yang riba itu bukan rezeki. Itu
itu fitnah dunia, itu musibah, itu bencana. Bahkan dosa yang paling besar itu diantaranya yang dampaknya paling buruk, paling dahsyat itu adalah riba. Orang kalau mendengar si fulan berzina, gede bisa kampung. Si fulan korupsi, gede bisa kampung. Tapi kalau riba itu cenderung nggak ramai, nggak ribut gitu. Tapi dampaknya lebih dahsyat daripada zina. Dampaknya lebih dahsyat daripada mencuri. Karena kata Nabi SAW, dosa riba itu dosa paling ringannya saja bagaikan zina dengan orang tuamu. Bayangkan, ini dosa paling ringan. Itu seperti berzina dengan orang tua. Wah, pasti bukan sekampung, desa, bahkan sekecamatan gue sebulan zina dengan seorang yang alhamdulillah ini. Tapi karena kita nggak sadar. Nah, bisa jadi penyebab bencana yang terus bertubi-tubi di negeri ini karena banyak riba yang berserakan yang kita tidak tahu dan kita mungkin tidak paham. Alhamdulillah ini. Nah, kita berlindung dari harta yang haram. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yudriku ma 'indahu illa bi ta'atihi. Nah, ini kalimatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki bagi orang yang taat, atau Allah tidak akan memberikan rezeki kecuali kepada orang yang taat. Orang yang manusia dapat rezeki itu bukan rezeki, itu bukan nikmat, tapi apa? Baliyatun, balai atau musibah atau fitnah dunia yang membuat dia semakin terpuruk menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bergelimpangkan harta di dunia tapi celaka di akhirat. Sehingga dzukul adab, nanti dia berakhir dia akan diseret oleh Allah. Kalau Allah mengatakan dzukul adab, rasakan siksaanku yang amat pedih, siksaanku yang amat besar. Nauzubillah min dzalik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang atur Allah, Pak. Makanya kadang Allah memberikan rezeki kepada seorang mungkin lebih, kepada seseorang mungkin pas-pasan, itu semua adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutu rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Min ibadihi, dari kalangan hamba-Nya, wa yaqdiru, dan juga Allah membatasi. Jadi ada orang yang diberikan kelapangan rezekinya, itu juga ketentuan Allah. Ada juga yang orang diberikan rezeki berupa harta pas-pasan, juga ketentuan Allah. Yang penting tadi Pak, bukan banyak dan sedikitnya, bukan besar dan sedikitnya, tapi jadi kebaikan tidak, nambah keimanan tidak, nambah ketaatan tidak. Makanya Rasul memberikan batasan dalam hal keduniaan, jangan melihat yang di atas. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dalam urusan dunia jangan melihat ke atas, tapi melihatnya ke bawah. Sebab kalau kita melihat ke atas, melihat orang yang lebih banyak limpahan hartanya, maka akan tumbuh dalam hati kita perasaan tidak qanaah, tidak bersyukur. Betul mobil ada orang betul pakai motor ada orang tidak bersyukur. Padahal masing-masing sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, rezeki yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan. Kadang, kenapa dirasakan oleh kita tidak cukup? Sebab kita banyak keinginan. Jadi yang membuat tidak cukup itu bukan rezeki Allah, bukan, tapi kita banyak keinginan sehingga seolah-olah tidak cukup. Padahal nggak mungkin Allah memberikan rezeki di luar kebutuhan kita. Namun Allah kadang tidak memberikan rezeki sesuai dengan keinginan. Kita pengennya mobil, Allah kasih motor, karena yang kita butuhkan bukan mobil. Hanya kita ya Allah berikan saya mobil. Saat Allah tidak memberikan kita mobil, malah diberikan kita motor. Kalau kita kemudian menuntut kepada ya Allah, kenapa memberikan motor? Padahal aku butuh mobil, ini orang tidak bersyukur. Nauzubillah min dzalik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi masing-masing Allah menentukan ini kaya, ini miskin. Bahkan adanya orang kaya adalah sebagai dulatan bainal aghniyai minkum, agar menjadi fasilitas kebaikan bagi orang miskin. Harta jangan numpuk di orang kaya, karena kekayaan yang Allah berikan kepada orang kaya agar dibagikan kepada fakir miskin, agar dibagikan kepada anak yatim. Jangan merasa bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan itu milik kita, bukan. Itu Allah yang ngasih, cuma dititipkan kepada kita. Coba berikan kepada orang lain, berikan kepada yang haknya. Jangan kemudian diambil semuanya oleh kita, berarti itu serakah.
atau tamak berarti kita rakus. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Semuanya pasti diberikan rezeki. Bahkan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 60, "Wa ka'ayyin min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Betapa banyak makhluk yang dia tidak mampu memikul rezekinya, Allah kasih. Artinya, yang tidak mampu berusaha pun Allah kasih rezekinya kalau sudah bagiannya. Contoh, ada orang sakit, nggak kerja, maka banyak orang yang nengok bawa apa? Bawa makanan. Itu rezeki bukan? Rezeki. Dia nggak kerja, dia nggak usaha. Tapi kalau sudah bagian rezekinya, maka Allah akan berikan kepadanya. Adapun usaha atau kita kerja itu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ridho kalau kita saat mencari rezeki dengan usaha. Cuman jangan sampai usaha membuat kita semakin jauh dari Allah. Membuat nyari rezeki tapi membuat kita semakin jauh, kan aneh. Ceritanya nyari rezeki Pak, tapi sholat jadi telat, ngaji jadi telat. Ini rezekinya dicari atau fitnah dunia? Alhamdulillah. Ditenang bahwa Allah akan kasih rezeki sesuai dengan bagiannya masing-masing. Bahkan yang tidak mampu mencari atau tidak mampu bergerak pun kalau sudah bagian rezekinya Allah akan berikan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya juga kenapa manusia rezekinya oleh Allah dibatasi. Nah ini ada satu ayat dalam Quran surat Asy-Syura ayat ke-27 Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'abadi ibadihi." Seandainya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada hamba-Nya, labaghaw fil ardi, maka tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Jadi adanya rezeki yang kemudian dibatasi oleh Allah, enggak semua orang mesti kaya, enggak semua orang juga mesti miskin, harus ada keseimbangan di alam sehingga yang kaya memperhatikan yang miskin mendoakan orang yang kaya supaya tertib dunia ini. Kita ingat Pak Korun, manusia paling kaya seluruh dunia, yang kuncinya aja dipikul oleh orang-orang yang berperan besar. Kuncinya aja, itu bukan kekayaan, baru kuncinya dipikul oleh orang-orang yang berperan besar. Nah, mereka atau Korun itu apa? Dalam bahasanya bago. Jadi bago itu melampaui batas dalam urusan kekayaan. Maka ada istilah bagong, pengambil harta orang melalui pesugihan. Itu sebutnya bagong atau bago. Kalau togo itu atau togut melampaui batas dalam urusan kekuasaan. Jadi kalau saya ini Bapak menyelewengkan kewenangan atau memanfaatkan kewenangan saya sebagai penguasa, sebagai pengurus dengan cara saya bukan dengan cara Allah, itu disebut dengan togo. Kalau saya dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah, sewenang-wenang yang tidak memberikan hak orang, maka disebut dengan bago. Jadi Allah Subhanahu wa taala membatasi, melapangkan dan membatasi rezeki. Dan kenapa Allah tidak memberikan rezeki itu kepada seseorang semuanya, supaya tidak terjadi kezaliman di antara manusia merasa bahwa dia yang memiliki atau yang mampu memberikannya, padahal semuanya atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman ada catatan Pak yang penting dalam urusan rezeki, Pak. Jangan khawatir. Nah, ini kalimat yang terakhir dari saya. Kalau rezeki telah datang, atau bahkan kalau kita merasa tidak dapat rezeki, jangan-jangan bukan kita tidak usaha, tapi karena kita tidak mempersembahkan ibadah terbaik. Karena paketan rezeki itu dengan ibadah. Jadi kalau kita ibadahnya benar, maka Allah berikan rezekinya. Coba cek dalam Quran, perintah tentang ibadah pasti diakhiri dengan rezeki. Contoh, Quran surat Al-Zariyat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Cek lanjut ayat itu, maka ada kalimat innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah itu sang maha pemberi rezeki. Kita kan dalam surat iya karena budu wa iya karena ta'in. Ya Allah, saya ingin beribadah hanya kepadamu, dan ya Allah saya minta. Jadi kalau kita ingin menyampaikan permintaan kita kepada Allah, silahkan, tapi ibadahnya yang benar. Kerja dulu dapat upah dulu, ya kerja dulu baru dapat upah. Jangan berharap dapat upah kalau nggak kerja. Jangan berharap dapat rezeki yang melimpah kalau tidak ibadah.
bahkan ibadahnya dibatasi. Kan aneh. Rizkinya ingin melimpah tapi ibadahnya terbatas. Rizkinya ingin melimpah tapi ibadahnya asal-asalan. Gak mungkin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan rezeki ini sesuatu yang pasti. Bahkan orang kafir saja, orang Quraisy, orang musyrik pada waktu itu yakin Pak yang ngasih rezeki Allah. Coba cek dalam Quran surat Saba ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh." Katakanlah kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, siapa yang ngasih rezeki kepada mereka dari langit dan bumi? Semuanya sepakat mereka mengatakan, "Qulillah, Allah." Jadi orang kafir saja yakin bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, masa kita enggak? Tinggal ibadahnya yang benar. Satu lagi dalam Quran surat Toha ayat 132. Ini perintahnya jelas. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga untuk sholat dan sabar ketika mengurus, ketika memerintahkan keluarga untuk sholat. La nas'aluka rizqa, kami tidak butuh rezeki. Nahnu narzuquka, justru kami yang akan ngasih rezeki kepada kalian. Jadi tempuhlah, carilah rezeki dengan ibadah yang benar. Bagaimana ibadahnya? Yang pertama, yang paling utama adalah perbaiki sholat. Jadi kalau rezeki kita agak sedikit seret, istilah sunnah, atau agak sedikit datangnya itu telat atau bahkan agak susah didapat, maka bisa jadi karena kita meninggalkan sholat atau sholatnya nggak benar. Tapi kenapa si fulan sholatnya nggak benar? Dia nggak pernah ke masjid atau bahkan nggak sholat, rezekinya melimpah. Itu bukan rezeki, tapi baliyatun, itu adalah musibah, itu adalah bencana, itu adalah fitnah. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan tertukar bahwa rezeki yang Allah berikan pasti baik, kemudian halal, dan pasti akan menumbuhkan ketaatan. Ketika Allah memberikan sesuatu tapi tidak menumbuhkan kecintaan, ketaatan, kebaikan pada diri kita, tidak merubah sikap, tidak merubah perilaku dan akhlak, maka itu bukan rezeki, tapi itu adalah fitnah, itu adalah musibah, itu adalah bencana. Nauzubillah min dzalik. Maka bertakwalah kepada Allah, karena takwa cara yang paling mudah untuk mendapatkan rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan cara dia infak sedekah, dengan cara dia memaafkan orang lain, dengan cara dia sholat, dengan cara dia memberikan menjaga kebaikannya dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan masyarakat, insya Allah Allah akan memberikan solusinya dan setiap masalah yang dihadapi, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezekinya tidak datang dari perusahaan, rezekinya tidak datang dari pelanggan, tapi Allah yang langsung ngasih rezekinya dari arah, dari cara yang tidak pernah diperhitungkan, yang tidak pernah dipikirkan, tapi tiba-tiba diterima oleh kita. Inilah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, yang pasti akan memberikan rezeki itu kepada kita pada waktu yang tepat, saat kita taat, saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak taat, tidak beribadah, tapi merasa dapat rezeki dan melimpah, itu bukan rezeki tapi fitnah, tapi musibah, tapi bencana. Nauzubillah min dzalik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah rezeki yang mampu membuat kita semakin tenang dalam beribadah. Jangan membuat kita semakin sedikit ibadahnya, semakin membuat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdalil dengan kerja untuk cari nafkah, tapi malah tidak sholat berjamaah, malah banyak melakukan kemaksiatan. Itu bukan rezeki yang kita cari, tapi fitnah dunia. Mudah-mudahan rezeki kita berkah, mudah-mudahan rezeki kita manfaat untuk dunia dan akhirat kita, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kelancaran urusannya, kelancaran rezekinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita serta menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum